Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, dan terima kasih kepada Mbak Imbah ya, yang langsung mau membagikan pengalamannya gimana sih cara mendapatkan LPDP dan LOE. Sampai sekarang nih teman-teman, Mbak Indah lagi ada di Melbourne, dan sekarang ini spesial Zoom-nya live dari Melbourne. Pengen nggak teman-teman? Pengen banget dah gitu ya. Aduh, keren banget sih. Jadi nanti susunan acaranya kita akan informal aja ya. Pertama akan ada sesi penyampaian materi dari saya, sekilas saja. Kemudian nanti akan dilanjutkan sama Mbak Indah, lebih lanjut terkait trik mendapatkan LOE dan sebagainya. Kemudian nanti akan perbanyak kita diskusinya. Jadi teman-teman, baik yang daftar batch 1 maupun yang berencana batch 2 nanti silakan aktif, antusias, tanya apa saja gitu ya. Karena mungkin kita berdua sudah berpengalaman kemarin berdarah-darah berjuang gitu. Mungkin ada cerita-cerita yang bisa kita ceritakan kepada teman-teman sekalian kayak gitu teman-teman. Oke, baik, udah 17 orang, saya izin memulai. Mbak, selama diskusi berlangsung, teman-teman boleh banget untuk mengaktifkan kameranya biar lebih dekat, dan juga jangan mengaktifkan mikrofonnya ya, kecuali dipersilakan nanti. Thank you, Mr. Aan dan juga Miss Desi yang sudah men-turn on-kan kameranya. Oke, aku izin share screen sebentar ya, Mbak Indah. Ya, boleh, silakan. Oke. Nah, oke teman-teman, aku izin mau membagikan pengalaman saya gimana sih saya itu meraih beasiswa LPDP. Nah, disclaimer dulu, setiap awardee memiliki cara dan journey masing-masing bagaimana cara mereka achieve beasiswa LPDP. Dan kali ini saya akan membagikan versi saya sendiri, apa persiapan yang saya lakukan, dan apa mungkin strategi yang mungkin teman-teman bisa lakukan juga, kayak gitu. Apakah aku bisa menjadi awardee? Ingat ya, LPDP itu benar-benar beasiswa yang sangat adil. Semua kalangan bisa mendaftar. Dari masyarakat menengah ke bawah sampai yang masyarakat atas sekelas Maudy Ayunda bisa daftar LPDP. Kayak gitu teman-teman. Nah, ajaibnya tahun kemarin batch kita tuh ternyata batch 2 tahun 2022 teman-teman, batchnya aku sama Mbak Indah itu ternyata jumlah pendaftarnya terbanyak sepanjang masa ya Mbak Indah ya. Sampai mencapai berapa ya Mbak? 13.000 kayaknya. Ya 13.000, bayangin teman-teman, satu batch yang daftar 13.000 dan yang diterima cuma 2.700. Nah, acceptance rate-nya itu 14% lah ya, kayak gitu. Nah, ini kemudian jumlah penerima awarding itu 35.000 kayak gitu. Nah, katanya tadi saya nonton sosialisasinya, kota tahun 2023 ini ditambah teman-teman. Kalau tahun 2022 kemarin cuma 5.600-an, tahun ini 6.000 lebih katanya. Nah, ini teman-teman silahkan memperhatikan jadwal LPDP-nya ya. Dari batch 1 sama batch 2 nanti silahkan ya. Mungkin teman-teman yang udah batch 1 karena hari ini terakhir pendaftaran, selamat berjuang. Oke, dan kemudian teman-teman yang mau persiapan batch 2 ya mungkin masih berdarah-darah gitu berjuang di IELTS, silahkan nanti belajar IELTS-nya dulu. Banyak cara ya, banyak jalur di beasiswa LPDP itu, dari jalur afirmasi, targeted, dan umum. Kalian teman-teman bisa pilih sesuai masing-masing nanti ya. Kemudian PTUD juga ada. Nah, ini dana-dana yang diberikan LPDP kepada kita semua guys, ada dana pendidikan, pendukung, bener-bener sejahtera banget deh kalau kalian jadi OD LPDP, karena bener-bener semuanya ditanggung. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Nah, ini teman-teman tahapan seleksi dari beasiswa LPDP-nya sendiri. Untuk tahapan 2023 sama dengan 2022. Jadi nanti teman-teman ada dua skema ya, ada LOE dan non LOE. Kalau kalian teman-teman sudah memiliki LOE, berarti teman-teman langsung ke tahap seleksi substansi kayak gitu. Kalau belum, berarti nanti kalian harus TBS, skolastik dulu, terus substansi. Jadi teman-teman kalau udah punya LOE Harvard nih, misal daftar jalur PTUD, berarti dari administrasi lolos langsung ke tahap wawancara kayak gitu. Kalau teman-teman belum memiliki LOE, berarti teman-teman harus memilih 3 kampus, kemudian harus ikut seleksi bakat skolastik, lolos, langsung substansi juga, baru pengumuman. Kayak gitu. Jadi tahapan seleksi LPDP versi saya itu ada 4 teman-teman. Meskipun mungkin ada 3 gitu ya, ada administrasi, skolastik, dan substansi. Kalau dari aku ternyata yang paling fundamental ya, pilarnya itu adalah persiapannya. Karena persiapan LPDP itu benar-benar butuh waktu yang panjang, nggak bisa 1 bulan, 2 bulan.
Mungkin kalau cuma nulis esai, belajar skolastik bisa dengan waktu tersebut. Tapi untuk mengglowingkan CV kita, mengglowingkan pengalaman kita, dan juga mencari benang-benang merah dari esai kita, itu butuh lumayan waktunya kayak gitu. Apalagi mungkin teman-teman gitu ya, sangat struggle di IELTS. Karena kalau LPDP luar negeri, itu yang jalur reguler 6,5 gitu. Kalau yang sejahtera 6. Jadi teman-teman banyak sekali teman-teman yang berpotensi tapi sangat kesulitan dalam segi bahasanya. Mungkin karena kurang preparation atau apapun itu. Kayak gitu. Nah, kemudian dari segi administrasi nanti akan ada submit esai, kemudian rekomendasi, bla 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 ya. Skolastik itu gimana, substansi itu gimana, nanti tinggal dibaca selanjutnya ya. Kita bahas satu-satu dari persiapan ya. Saya itu memulai ingin banget menjadi OD LPDP itu sejak semester 4 tahun 2000 semester 4 pas saya kuliah gitu. Saya angkatan 2017 dan lolos profesionalis itu tahun 2022 akhir. Jadi alhamdulillah sebelum disumpah jadi perawat, aku udah keterima di LPDP kayak gitu. Nah, teman-teman harus di-clearkan nih motivasi dan tujuan teman-teman kuliah juga, karena LPDP itu adalah mencari teman-teman yang udah siap dan udah siap berkontribusi kepada Indonesia. Jadi tujuan kita kuliah ke luar negeri itu harus memandang tujuan profesional ini teman-teman kayak gitu. Benar-benar based on masalah yang ada di Indonesia. Jangan kalian menghaklat tujuan personal kalian nih, wah saya mau kuliah ke luar negeri karena ingin party kak, mau ini mau jalan-jalan terus, mau karaokean, mau apapun, hidup bebas deh gitu. Jangan ya, karena kita beasiswa. Oke, nah ini teman-teman yang sangat krusial sekali yaitu persiapan IELTS-nya. Banyak teman-teman yang mungkin udah take IELTS 2 kali, 3 kali, tapi masih belum 6,5 kayak gitu. Nah, remember-nya juga ini ya, kalau harga tes IELTS-nya itu sekarang ternyata naik 3.150.000 per tahun 2023. Bayangin teman-teman, kalau kita nggak lolos tes, sekali tes itu kalau teman-teman gajinya di bawah UMR gitu kan eman banget tuh. Jadi gaji 2 bulan buat tes IELTS 1 kali gitu ya. Bercanda ya teman-teman, jangan tersinggung. Kemudian ini ya, jadi selain persiapan IELTS, teman-teman juga boleh banget nanti mengikuti program persiapan studi lanjut S2 yang dilaksanakan oleh kementerian sendiri. Nah, nanti akan ada 2 skema ya. Kalau teman-teman yang dari Kemendikbud, bisa banget nanti ikut bridging course-nya Kemendikbud. Kalau yang dari Kemenak ya kayak UIN, kemudian STAIN, IAIN itu kalian teman-teman daftar di PPSL kayak gitu. Karena udah ada jalurnya masing-masing ya. Kalau yang PPSL itu teman-temanku yang dari UIN itu lebih gampang seleksinya. Karena rata-rata anak UIN itu katanya untuk lanjut studi S2 ke luar negeri itu nggak seheboh anak-anak Kemendikbud gitu. Jadi kalau kemarin bridging course itu alhamdulillah aku juga keterima program persiapan bridging course ini teman-teman. Jadi ini programnya selama 6 bulan, 3 bulan intensif IELTS, kemudian dibiayai gitu. Kita dapat gratis tes IELTS official 2 kali, kemudian dari transportasi, living allowance, bla bla bla. Jadi wajibun banget kalian nanti mencoba ke bridging course. Nanti di follow IG-nya bridging course untuk update information. Biasanya buka pendaftaran itu Mei kayak gitu. Ini sangat membantu sekali lah gitu. Nah, kemudian kalian teman-teman juga bisa ikut kelasnya Osteon gitu ya. Teman-teman mungkin kalau sudah pernah belajar IELTS dimanapun di kampung Inggris atau di online, nggak mungkin pernah menemukan kursus IELTS semurah di kami gitu. Ini cuma 375, 1 bulan intensif, 20 kali TM ya. Akan ada LPDP scholarship dan juga akan ada teman-teman pembimbingan IELTS secara intensif ya. Per meetingnya 2 jam dengan kelas 70-100% English. Jadi kota kami tinggal 4 buat bulan Maret ini. Jadi Osteon sudah berdiri 3 bulan dan alhamdulillah fulfill kotanya. Dan masih tinggal 4 bagi teman-teman yang ikut webinar mungkin nanti berminat ikut IELTS preparation di kami, welcome banget buat tanya-tanya kayak gitu. Nah, kemudian brainstorming kampus nanti mungkin Mbak Indah akan lebih membahas hal ini. Nah, konsultasi esai sangat penting juga, proofreading nanti, kemudian dari administrasi apa yang harus disiapkan, recommendation letter-nya gimana, bla bla bla. Nanti bisa diskusi aja ya. Kemudian skolastik gimana persiapannya nanti juga bisa didiskusikan. Nah, kemudian dari substansi ya ingat karena substansi itu adalah LPDP itu, kenapa seleksi LPDP itu bukan seleksi interview, kenapa substansi? Karena LPDP benar-benar mencari nilai dari seseorang itu, teman-teman. Makanya dari substansi apa yang kita punya, kayak gitu. Apa yang mau kita berikan, bukan dari wawancara. Kalau wawancara mungkin kita bagaimana retorika kita, bagaimana saya berbicaranya, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi ketika interview itu juga sangat dianjurkan buat mock up interview, gitu. Aku kemarin itu
pas persiapan mock up itu kayaknya berapa kali gitu ya, 20 kali kayaknya sama teman-teman awardee itu. Jadi saking karena pengennya, nanti daftar kampus Mbak Indah akan lebih membahas hal tersebut gitu ya. Ternyata dapat LOA luar negeri itu gampang gitu. Nanti mungkin Mbak Indah akan membahas lebih lanjut ya. Oke, itu mungkin dari saya akan dilanjut langsung oleh Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Ya, terima kasih ya. Ya, suaranya kalau nggak jelas langsung ini aja, langsung apa? Langsung diinstruksi aja gitu. Siap Mbak Oke. Indah. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk diskusi pada hari ini gitu ya, dengan kita kumpul terus diskusi. Nanti teman-teman yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk bertanya itu atau tidak terpikirkan tentang hal itu bisa saling melengkapi kayak gitu ya. Nah, Oh yang iya. bisa gimana? Oh iya, aku lupa ngenalin Mbak Indah. Oh iya, mau dikenalin dulu boleh. Ya boleh Oh boleh. iya, iya betul. Jadi Mbak Indah ini award di LPDP tahap 2 kemarin dan sekarang lagi melanjutkan studinya di Master of Advanced Nursing University of Monash. Intake bulan Maret ini tapi sudah ada di Melbourne, Australia. Jadi teman-teman sangat bisa banget nanti feel free tanya ke Mbak Indah. Mbak Indah juga sempat kerja menjadi bagian tim DTO Kementerian Kesehatan gitu. Dan saya sendiri juga tadi lupa agak memperkenalkan nih Mbak ya, saking ini. Gimana? Ya udah. Saya juga Vian ya, saya juga Master of Nursing. Kemarin rencananya mau ke Master of Nursing University of Edinburgh, tapi setelah berpikir kayaknya mau ikut Mbak Indah juga di Monash gitu, tapi masih pertimbangan lagi. Kita juga sama-sama award di batch 2, teman-teman, jadi masih fresh kemarin gitu. Silakan yang mau tanya apapun nanti ke Mbak Indah atau ke saya. Silakan Mbak Indah. Ya, oke. Kita ini aja ya, apa? Santai aja hari ini gitu. Teman-teman yang bisa di diaktifkan kameranya boleh diaktifkan supaya lebih interaktif. Ini udah bisa surfing ya, Fian? Aman Mbak. Oh iya. Udah kelihatan ya? Masih Mbak, tapi belum slideshow. Ya. Oke. Ya, karena ini judulnya ya, kita akan bahas tentang gimana memilih kampus dan mempersiapkan LOA. Nah, seperti yang tadi disampaikan Tian, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dan beberapa hal yang mungkin kita perlu tahu sebelum kita mencoba gitu. Karena ketika tahu ini tuh, ketika udah nyoba gitu, baru tahu oh harusnya kayak gini gitu. Nah, kalau ada yang lebih awal bisa memberitahu sebelum kita nyoba gitu ya, nyoba berkali-kali kan lebih baik ada yang guide dulu di awal kayak gitu. Nah, ini tujuan pertemuan kita hari ini tuh untuk sharing supaya nanti teman-teman kalau punya case yang sama gitu udah tahu solusinya apa gitu. Oke. Bisa next ya? Oh, enggak. Di sana next udah next belum ya? Belum Mbak, Slide-nya? masih di slide 1. Oh. Atau mungkin di stop share dulu Mbak, terus di share screen. Iya, ini udah stop share, cuman Oh iya. tidak terjadi apapun. Nah, ini Oh udah lanjut Mbak. Oh iya, oke. Oh iya. Ini ya, tadi kurang lebih kayak gini yang dikenalin sama Vian gitu. Kalau misalnya mau tahu lebih, bisa cek di LinkedIn. Ini yang profesional, kalau yang Instagram ini yang tidak profesional. Nah, jadi bisa dicek dua-duanya gitu. Nah, ini foto-foto aja lah, udah pernah main kemana aja, kayak gitu-gitu lah. Ini karena baru seminggu, karena aku baru seminggu di sini, jadi belum banyak foto. Nah, apa itu LOA? Nah, kita lagi bahas LOA nih, kita cari tahu dulu definisinya apa. Nah, LOA itu singkatan dari Letter of Acceptance atau tanda sudah diterima di kampus kayak gitu. Nah, LOA itu ada dua, LOA kondisional, di mana itu artinya
teman-teman sudah diterima di kampus tujuan gitu, cuman harus ada beberapa syarat yang perlu dikirimkan lagi. Jadi misal kalian ngirim berkasnya semua kayak gitu, terus tiba-tiba ternyata salah satu berkasnya itu ada yang kurang, misal IELTS, skor IELTS-nya kurang kayak gitu. Kalian udah diterima tuh di kampus itu, tapi harus ada berkas yang perlu disiapkan dulu dan ada tenggatnya. Jadi kalau misal apa namanya tenggatnya itu terlewat gitu, nah LOA-nya itu gugur. Nah, jadi selama tenggat itu kalian harus berusaha menyiapkan berkas-berkas yang kurang. Itu namanya LOA kondisional. Sudah diterima, tapi kondisional nih ada syaratnya. Kalau misalnya syaratnya bisa dipenuhi, kalian akan dapat full offer atau LOA unconditional. Apa yang unconditional itu yang mana nanti kita lihat contohnya. Nah, kalau kondisional ini kayak gini ya, karena saya di Monas, jadi ini contoh yang di Monas kemarin, jadi ya biasa calculation yang related ya kayak gini, bla bla bla. Terus, nah dia tuh di bawahnya tuh ada over condition kayak gitu. Nah ini artinya LOA-nya kondisional. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi kayak gitu. Nah nanti di bawahnya itu ada deadline kapan syarat itu harus dikumpul. Ini LOA conditional kayak gitu. Oke, selanjutnya ada LOA unconditional. Nah, LOA unconditional itu benar-benar surat yang sudah menyatakan kalian diterima tanpa perlu syarat apa-apa lagi. Jadi udah 100% diterima di kampus itu kayak gitu. Nah, akan dapat email lagi kayak gini. Nah, dan nanti akan ada student ID-nya. Kalau yang kemarin itu kalian kalau LOA kondisional itu karena belum pasti jadi mahasiswa di sana gitu karena masih ada prasyarat yang harus dipenuhi itu belum punya student ID. Nah kalau sudah punya LOA yang unconditional itu kalian akan punya student ID-nya. Cuman ini sensor ya. Nah ini ada student ID-nya. Terus nah, ini wujud dari LOA yang unconditional. Jadi nanti di sini ada nama kita, kemudian ada student ID-nya kayak gitu. Dan di sini ada nama course-nya, kemudian nggak ada over condition kayak yang satu ini yang di bawah yang ini. Nah, ini suratnya ada banyak ya di bawahnya tuh ada penjelasannya lagi detail tentang LOA-nya. Cuman kurang lebih bedanya seperti ini ya, LOA conditional, jadi nanti ada over condition. Kalau yang unconditional tuh udah nggak ada condition apa-apa yang perlu dipenuhi kayak gitu. Nah, dan setiap LOA kampus itu beda-beda kayak gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah apakah di LOA itu dia punya condition gitu, ada sesuatu yang harus dipenuhi kayak gitu. Nah, kalau ada sesuatu yang harus dipenuhi, lihat kapan deadline-nya. Nah, kalau ada kondisionalnya itu ya berarti LOA kondisional kayak gitu. Yang bisa dijadikan sebagai syarat LPDP adalah LOA unconditional. Jadi LPDP itu mintanya yang sudah pasti bakal kuliah gitu, sudah pasti diterima di kampus itu. Nah, jadi teman-teman harus memenuhi semua syarat-syarat dari kampus yang diminta. Oke. Ini macet. Mungkin bisa diklik 2 kali, Mbak. Udah, aku sudah mengkliknya berkali-kali. Bentar ya, dia lelah kayaknya. Udah malam soalnya. Oke. Nah, ini mengenal lebih dekat tentang LPDP dan LOA. Nah, gimana caranya teman-teman pilih mencari LOA kayak gitu yang ada kaitannya dengan LPDP. Nah, pertama, tadi sudah dijelaskan juga sama Tian ya, kalau LPDP itu banyak jalurnya. Ada yang jalur reguler, kemudian targeted. Nah, targetednya ada yang PNS, Polri, kemudian afirmasi, daerah data tinggal, dan lain sebagainya. Kayak gitu, pilih yang sesuai dengan kalian kayak gitu. Nah, saya kemarin ikutnya yang reguler, jadi itu ada beberapa perbedaan lah. Misalnya kayak untuk kader ulama gitu, itu kan mereka ada satu kampus tertentu yang ditunjuk gitu untuk PDP untuk kalian harus di sana gitu. Itu
kalau nggak salah 2023 itu masih satu kampus kayak gitu. Nah, itu jadi ketika mau cari LOA itu cek dulu daftar jurusan yang ada di LPDP. Jadi LPDP itu tidak mengcover semua jurusan gitu. Nah, kemudian cek juga universitasnya. Nah, LPDP itu tidak mengcover semuanya. Tapi mostly yang di-cover itu adalah yang ranking 150-an top gitu dunia, dan jurusannya itu juga jurusan-jurusan yang dibutuhkan oleh Indonesia gitu. Jadi bisa dicek dulu nih kalau kalian oh aku jurusan A nih, ada nggak ya di-cover nggak sama LPDP gitu. Tuh, kemudian kalau misalnya jurusannya nggak ada nih, karena kayak nursing tuh nggak, jurusannya dari tahun 2021 atau 2022 tuh itu udah nggak ada. Jadi kita pakainya yang all subject gitu. Kalau ada kampus yang bunyinya tuh all subject, nah reverse ke sana, berarti jurusan kalian bisa masuk tapi di kampus-kampus yang dia itu all subject. Nanti kita lihat lah di panduannya LPDP. Nah, setelah kalian dapat jurusannya yang di-cover oleh LPDP, kemudian kalian cek persyaratan di jurusan itu, kemudian cek biaya pendaftarannya, kemudian cek bagaimana cara mendaftarnya. Oke, tidak semua kampus itu ada biaya pendaftaran, jadi harus dicek satu-satu di websitenya. Nah, di sini yang spend time kayak gitu ya, riset tentang mau studi di mana gitu. Dan lagi-lagi kita butuh uang untuk daftar dulu loh. Ini belum tentu diterima gitu. Ini untuk daftar aja itu mungkin kalau dirupiahin itu sekitar 1,5 juta kayak gitu ya. Nah, itu nanti di akhir bakal di-cover sama LPDP, tapi di awal-awal kan kita harus pakai uang kita dulu kayak gitu. Nah, kemudian cek cara daftarnya seperti apa. Mostly itu harus bikin account dulu di website kampus mereka, kemudian ikutin aja alur pendaftarannya kan. Oke, kemudian ada beberapa persyaratan yang umumnya ini diminta oleh kampus gitu. Tadi kan Fian bilang gampang gitu dapat LOA luar negeri, benar lebih gampang kok dapatnya gitu. Yang susah itu memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama IELTS. Nah, skor IELTS, pastikan skor IELTS kalian itu sesuai dengan jurusan. Dan jangan cuma patokan sama skornya LPDP, karena skornya LPDP itu adalah skor minimum yang dibutuhkan kampus kayak gitu. Jadi 6,5 itu sebagian besar kampus itu mintanya 6,5 ya kan itu. Cuman ada beberapa jurusan itu yang mintanya overall itu 7 gitu, 7, atau bahkan band-nya itu mereka mintanya 7. Kalau LPDP kan dia secara umum ya overall skornya 6,5 gitu. Terserah dapat 6,5-nya mau skornya 4, 9, 9, 9 kayak gitu. Yang penting akhirnya 6,5 kayak gitu. Tapi kan kampus itu dia punya syarat yang lebih spesifik. Jadi misal writing-nya harus 6, reading-nya harus 6,5 kayak gitu. Kalau overall band skornya 6,5 tapi reading-nya adalah 6 gitu, sedangkan kampus itu mensyaratkan 6,5, kalian tetap nggak bisa dapat LOA unconditional kan gitu. Jadi perhatikan syarat skor dari IELTS-nya kayak gitu. Nah, ini takes time ya untuk kalian research mau di kampus mana kayak gitu dan berapa skornya di sana kayak gitu. Jadi tipsnya kalian achieve aja skor setinggi-tingginya, tapi itu masih skor minimum lah. Misal kayak 7 dan X-band-nya itu 6,5 gitu, misalnya itu udah aman gitu. Atau mostly itu ya kalau mau aman banget tuh X-band itu 6,5 gitu, itu di kampus yang mana aja itu biasanya bisa dapat kayak gitu. Terus meskipun ada sebagian kampus yang mungkin cuma mensyaratkan 6 ya X-band-nya kayak gitu, misalnya writing-nya boleh 6, kemudian speaking-nya boleh 6 gitu, tapi mungkin kalian mau cari jurusan lain gitu yang memang lebih bagus dan lebih sulit kualifikasinya, biasanya mereka minta skor IELTS-nya tuh each band-nya itu 6,5 minimum dan overall skornya itu 7 kayak gitu. Jadi aman itu kalian ambil yang 6,5 each band-nya, overall 7 kayak gitu kalau bisa gitu. Tapi yang penting adalah tahu dulu kalian target skornya tuh berapa gitu. Nah, tadi 6,5 each band terus skor overall-nya 7 itu adalah target ya yang ingin kita capai gitu. Jadi supaya belajarnya itu nggak setengah-setengah dan
tesnya itu nggak perlu 2 kali retake kayak gitu loh. Kalau sekarang udah dapet nih aku 6,5, tapi skor writing-ku baru 5,5 kayak gitu. Nah, itu nggak ada tuh kampus yang bisa nerima 5,5 itu. Paling kecil tuh minimal biasanya 6 kayak gitu. Kecuali beasiswa tertentu bisa mereka menerima 5,5 beasiswanya ya, bukan kampusnya. Di mana nanti beasiswanya itu bisa memberikan les lagi gitu, course untuk mempersiapkan IELTS lagi ke depannya gitu. Ini IELTS yang pertama paling penting, terus dan ini yang paling menjadi hambatan semua orang ya, yang selalu bilang ya itulah intinya berkas yang lain udah oke, cuma kurang IELTS-nya aja gitu. Oke, yang selanjutnya adalah kampus tuh biasanya minta bikin karangan ya, esai, study plan atau personal statement, intinya tentang kalian tuh mau ngapain sih kuliah gitu. Kuliah itu buat apa gitu ya. Kalau kalian udah bikin esai LPDP gampang lah, kurang lebih seperti itu, tinggal menyalin aja dan menyesuaikan berapa maksimum karakter atau kata yang diminta oleh kampus itu gitu. Kemudian ada yang mensyaratkan wawancara, biasanya ini online kalau kita overseas student gitu, calon mahasiswa dari luar negeri gitu, biasanya wawancaranya online deh. Oke, dan akan menyesuaikan dengan waktu sana, waktu tempat asli negaranya. Gitu. Kemudian yang penting lagi adalah translate dokumen akademik kayak gitu. Nah ini waktu saya lulus sekolah gitu karena memang sudah tahu mau kuliah ke luar negeri, jadi saya langsung translate ijazah gitu. Karena saya pikirnya nanti bakal move ke daerah lain untuk kerja gitu. Jadi setelah lulus itu harus kalau saya tuh sebaiknya harus langsung translate gitu semuanya deh, dapat apapun yang dari akademik itu yang ada transkrip ijazah, transkrip nilai, ijazah, nilai, kemudian sertifikat profesi gitu dan lain sebagainya, itu translate aja semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Ada kampus yang memang udah provide 2 bilingual, itu oke, bisa dipakai kayak gitu. Yang penting di sini adalah kalian menyiapkan yang versi bahasa Inggrisnya kayak gitu. Oke, nah ini kita tadi mau cek-cek ya daftar kampusnya itu yang gimana, yang DN sama yang kita butuh secepatnya ya. Nanti teman-teman udah familiar ya sama ini, sama panduan ini. Nah ini ya, misal perguruan tingginya Institut Pertanian Bogor, program studinya, nah hanya ini gitu yang bisa. Misalnya kedokteran gitu ya. Kedokteran. Mbak, ininya agak pendek Mbak. Kenapa? Slide-nya masih link DN, link LN ya? Oh, oke, sorry, aku tadi soalnya nggak full share. Oke. Oke. Makasih udah dihitung ya. Udah kelihatan ya? Sudah Mbak. Ya, oke. Jadi misal teman-teman mau cari kedokteran gitu ya, Ctrl F, terus search aja, ini ada yang kedokteran dasar, S2 yang kedokteran holis, kedokteran gigi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa ditandain kalau dulu saya tuh ini kan bisa ini ya, bisa dia kasih highlight pakai spidol ya. Kayak gitu ini di highlight aja karena ini bukannya di web, jadi nggak bisa. Kalau di PDF bisa di highlight ya, di highlight aja punya kalian yang mana sih gitu, program studi kalian kayak gitu. Sorry aku cukup lanjut bentar udah malam. Oke, terus banyak distraksi ya sebentar ya. Ya, videonya diabaikan aja. Oke, terus ya ini di search kayak gitu. Kemudian kalau untuk yang luar negeri ini kelihatan ya, luar negeri ya. Oke. Nah kayak gini nih misal, kelihatan nggak ya Fian? Kelihatan Mbak? Ya oke. Ya
Ini nih, jadi kalau nursing nih misal ya, kita pakainya bahasa Inggris nih kalau yang di sini. Itu nggak ada, nggak ditemukan ya kalau nursing itu. Jadi saya nggak, kalau pakai bahasa Indonesia pun nggak mungkin ya. Perawatan itu nggak ada. Kita pakai bahasa Inggris. So, medicine. Medicine. Nah, jadi kayak gini nih, yang jurusan kedokteran, farmasi atau public health, dia mau ngambil di University of California, San Francisco. Jadi ada opsi-opsi di kampus tertentu aja gitu, untuk medicine gitu. Kemudian ini lagi medicine di London of Hygiene and Tropical Medicine, kayak gitu-gitu. Itu kalau mau based on jurusannya. Kalau kayak misalnya nursing gitu, aku juga nggak tahu nih nursing sejak kapan dihapus ya. Kayaknya sejak 2021 gitu. Nah, jadi kita pakainya yang all subject. Nah, all subject ini artinya dia menerima semua jurusan yang ada di kampus itu. Semua jurusan yang ada di kampus itu. Tapi kita harus cari tahu di kampus itu ada nursing atau enggak. Gitu. Misal kayak di Stanford University itu nggak ada nursing, jadi sama aja nggak bisa gitu. Nah, karena nursing itu nggak ada, jadi kita harus bukain satu persatu yang all subject ini. Nah, yang all subject ini kan ada lumayan banyak nih. Nah, ini butuh riset juga nih, bukan satu persatu. Nah, di mana kampus yang ada nursingnya Kak, gitu. Nah, karena nggak semua yang all subject ini dia ada program studi nursing kayak gitu. Atau misal kalian spesifik misal public health kayak gitu. Misal di kampus A ternyata nggak ada tuh public health nih, penyelenggaraan Arabnya baru ya. Dulu tuh cuman tuh nggak ada nih American gitu, Parijah kayak gitu. Nah itu bisa gitu. Jadi harus diperhatikan dulu tuh PDP dia provide atau kerjasama sama kampus itu atau enggak. Kalau enggak ya kalian nggak bisa lah, jangan cari LOA dari sana. Nah, kalau tetap mau di kampus itu, berarti kalian cari funding dari yang lain, beasiswa kampusnya atau beasiswa orang tua atau beasiswa yang lain kayak gitu. Oke, kita balik ke slide-nya ya. Aku kok kayak ini ya di alam barzah sangat bright. Oke. Ya, itu kemudian aku berapa ya? Oke, setelah tadi cara pilih, cara proses LOA-nya kayak gimana, sekarang kita bicara mau pilih course yang mana, course-nya atau jurusannya kayak gitu. Yang pertama adalah kalian harus tahu dulu kalian mau lintas jurusan atau enggak. Nah, kalau kalian lintas jurusan, kalian harus bisa jawab pertanyaan ini. Kenapa kalian lintas jurusan? Apa alasannya? Kemudian apakah untuk menunjang karir saat ini? Kalau kalian bisa jawab 3 pertanyaan ini, itu make sense buat kalian lintas jurusan gitu. Jangan tiba-tiba aku nggak suka nih di sini, aku coba pindah ke sini aja deh gitu. Nah, itu nggak make sense untuk kalian ambil jurusan yang lain dari bachelor degree kalian kayak gitu. Jadi harus ambil yang sejurusan bachelor atau master ya kalau ada yang ambil PhD kayak gitu. Nah, harus tahu tuh kenapa lintas jurusan, dan ini boleh PDP tuh memperbolehkan kalian lintas jurusan. Terserah kalian backgroundnya awalnya misalnya medicine kayak gitu. Dia mengembangkan, dia punya klinik, dia mau ambil MBA kayak gitu. Itu make sense kayak gitu. Dia misalnya mau bangun rumah sakit atau mau bangun klinik di daerah-daerah terpencil, cuman dia nggak punya basic tentang bisnis kayak gitu, karena kan itu bisnis bukan cuma perkara uang ya, tapi bagaimana dia mengarrange suatu um, suatu idenya kayak gitu, dan itu kan butuh biaya, butuh tenaga ya, 5M itu ya, dan lain mesin dan lain sebagainya. Itu gimana mengarrange itu ya, itu boleh lintas jurusan. Kalau kalian mau untuk jurusan, kalian harus bisa jawab ini dulu, kenapa, kemudian alasannya apa, apakah untuk menunjang karir saat ini. Nah, ini inline ke kontribusi yang mau kalian berikan nanti. Nah, kemudian kalau kalian sejurusan ya udah oke, nggak masalah. Kemudian masalah juga. Nah, kemudian kalian harus tahu minatnya di mana, kemudian
track record kontribusinya selama ini tuh di mana, kemudian lihat improvement yang dibutuhkan di tempat kerja. Jadi misal kalau misalnya ya karena saya bahasnya terkait kesehatan aja ya karena basicnya itu misal dia udah jadi perawat di rumah sakit selama 5 tahun kayak gitu. Kemudian dia melihat nih kayaknya terkait kontrol infeksi di rumah sakit ini kurang deh gitu. Aku mau ambil spesifik ke sana deh misalnya nah gitu atau misal kalian pernah saya tuh nggak tahu sejurusan yang lain tuh yang ya itulah contoh gampangnya jadi misalnya kita bingung nih mau ambil jurusan apa lihat aja minatnya di mana kayak gitu oh kayak saya nih bingung minatnya semua tuh bagus sih menurutku kayak gitu aku senang aja semuanya tapi setelah itu lihat kalian itu track recordnya lagi di mana kemudian ketika kalian ambil jurusan itu apa yang bisa kalian improvement apa yang bisa kalian berikan misalnya tadi bisa oh kok kayaknya di bank kali ini tuh kontrol infeksinya kurang kayak gitu nah aku mau ningkatin ini deh gitu. Terus dan lain sebagainya sesuai dengan profesi kalian masing-masing gitu. Nah, kemudian ada hal penting juga bisa jadi pertimbangan teman-teman buat memilih jurusan. Cuman dia nomor ini masalah kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini intinya kalau kalian misalnya mau pilih course gitu dan ngerasa karena LPDP kan ada khusus yang untuk wirausaha ya sekarang tuh. Nah, kalau kalian rencananya mau shifting ke sana ya gitu, boleh yang penting kalian punya alasannya kenapa kemudian apa alasannya misal oh kenapa mau pindah ke sana saya apa namanya saya berkarir di bidang ini gitu alasannya apa saya pengen improve yang bagian ini gitu apakah menunjang karir iya gitu saya mau memberikan kontribusi ini dan sebagainya gitu. Ini dia masuk sorry ya oh ya sudah nah ini ada beberapa yang perlu dipertimbangkan ya pertama misalnya negara kalian sukanya tuh di negara mana gitu oh aku sukanya di negara yang pakai bahasa Arab gitu oh, ya udah pilih yang di Arab gitu kemudian oh aku sukanya di negara yang ada saljunya gitu oh ya udah pilih UK gitu misal terus kemudian lama studinya gitu studinya kan mau berapa lama mau setahun atau 2 tahun oh aku cuma setahun aja deh kan LPDP itu 2 MP1 kalau aku bilang setahun kan aku mengabdinya cuma 3 tahun gitu ya misal gitu ekstrim banget ya kalau kayak gitu atau misal oh aku mau 2 tahun aja deh karena aku ngerasa kalau setahun itu aku nggak sanggup sih kalian bikin tesis kemudian aku harus belajar tuh kayaknya setahun tuh aku nggak sanggup misalkan gitu itu boleh. Kemudian jenis course yang mau diambil itu research atau coursework. Nah, kalau research itu kalian kayak PhD gitu, cuman ya dua gitu. Bedanya itu lebih sederhana dan lebih singkat dibandingkan PhD. Gitu. Kemudian coursework itu kuliah di kelas, kayak gitu kayak ya biasanya kita di kampus waktu S1 dan bisa jadi ada stream buat research di coursework yaitu bikin tesis ataupun mini tesis atau research proposal itu bisa jadi ada di apa namanya di course yang kalian ambil jenisnya itu coursework kayak gitu. Kemudian pertimbangan juga kalian bawa family apa enggak kalau misalnya kalian bawa family itu PDP nggak menanggung untuk S2 gitu dan untuk S3 pun itu baru keluar untuk tahun kedua gitu jadi misalnya karena kalian punya family ya udah aku di dalam negeri aja gitu karena ribet nih kalau di luar negeri misalkan gitu kemudian lihat kontribusi dari course ini ketika nanti aku ambil course ini kira-kira apa ya yang bisa aku berikan gitu karena uh, bukan sekedar buat memenuhi syarat LPDP tapi nanti ketika kalian lulus tuh kalian mau kemana sih gitu loh bukan S2 tuh menghindari ini ya menghindari jobless ya maksudnya biar nggak kelihatan pengangguran itu enggak tapi ya kalian harus tahu nih ketika ambil course ini nanti course itu dibutuhin gimana sih gitu kan oh aku targetnya aku bakal jadi sini karena dia butuh jurusan ini aku mau kuliah di sini karena nanti aku mau kerja di sini gitu
Jadi kalian udah punya planning tuh gitu biar kedepannya tuh lebih tertata juga kalian mau kemana gitu. Oke, terus tips memilih universitas karena ada banyak universitas yang diberikan kami OPDP. Cara pilihnya yang pertama bisa lihat ranking universitasnya, kemudian yang paling penting lagi bukan cuma ranking universitasnya, tapi kalian harus apa namanya lihat juga mata kuliah yang diminati ya ini universitas. Nah, yang diminati di situ tuh ada nggak di universitas itu, meskipun Oxford gitu ya atau Stanford dengan mengambil di sana, tapi jurusan kita nggak ada, ya udah berarti jangan di kampus itu kayak gitu. Kemudian bisa dilihat kehidupan internasional studentnya di sana gimana seperti apa. Itu apakah internasional studentnya itu di sana bisa sejahtera, misalnya bisa dilihat aja di Google aja kayak taraf kebahagiaan kehidupan orang-orang asing di negara itu tuh gimana gitu. Kalau misalnya itu good, ya udah kalian bisa pertimbangkan itu gitu. Bisa kalian mau ke daerah-daerah yang ekstremis gitu, korup gitu kan nggak mungkin ya misal. Oke, terus lihat profesor atau expert yang kalian bisa kayak gitu. Oh, aku pengen belajar infection manajemen nih sama profesor yang ini. Nah, dia tuh ngajarin kampus ini, nah aku pengen masuk di kampus itu biar bisa ketemu sama dia gitu. Nah, itu bisa juga tuh untuk mengkerucutkan lagi kalian tuh mau pilih kampus yang mana gitu. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat tuh di kampus itu dia riset fokusnya apa. Jadi misal kayak kampus A, oh memang riset fokusnya tuh di infection control kan gitu. Ya udah, berarti topik-topik lecture-nya tuh kemungkinan akan mengarah ke sana. Dan alat-alat research-nya itu akan lebih lengkap gitu, karena memang dia fokus di situ. Dia akan punya lebih banyak alat yang di sana gitu, yang sesuai dengan minat kalian. Nah, setelah itu kalian bisa cek ranking jurusannya gitu. Jadi bukan cuma ranking universitas. Jadi kalian bisa lihat tuh rankingnya medicine di kampus itu berapa. Kemudian even meskipun misal nih kalian di kampus tertinggi dunia gitu. Nah, ternyata jurusan kalian tuh baru di situ misal, dan kalau di Indonesia mungkin akreditasinya baru B gitu ya. Nah itu ya udah mending kalian pilih yang akreditasinya A gitu, yang rankingnya bagus sedunia gitu, dibanding kalian hanya melihat ranking universitasnya. Lihat juga ranking jurusannya kayak gitu. Oke, nah ini kita bisa cek ranking langsung aja. Ya, ini banget. Bentar ya, biar ya. Oke, Mbak. Share yang tadi aku nunjukin ranking. Ini ada linknya, yang biasanya untuk dipakai itu yang ini. Nah, ini itu biasanya US Top University, kita pakai yang ini, yang 2023. Kemudian bisa kalian lihat aja di sini ya. Ini kan 2023, kemudian di sini ada ranking urutan tengahnya. Ini ada nih, oh aku mau ke Unpar gitu, Harvard University dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di sini. Nah, kalian mau cari spesifik ke subjek kalian gitu, karena misal, oh ternyata di Unpar ini nggak ada infection tentang kontrol infection gitu, ya udah berarti aku harus cari ranking by subject. Jadi kalian langsung buka aja, kalian ketik aja itu langsung ini ada art and humanities yaitu, kemudian engineering misalnya kita lihat engineering contoh dengan sebagainya. Ini kita lihat ya tentang pertambangan, apa ada anak teknik tambang di sini. Nah, ini kita lihat aja. Ini paling terbaru 2022 ya, biasanya kalau satu itu 1 tahun sebelumnya. Nah, yang paling bagus itu adalah di Colorado School of Mines, itu terbagus dunia gitu. Padahal kalau untuk ranking university-nya bukan si Colorado ini gitu, kampus lain gitu.
Tapi karena si kampus itu dia nggak punya kampus yang Oxford gitu, atau si MIT itu dia nggak punya apa namanya, nggak punya si pertambangan ini kayak gitu, si for mining kayak gitu. Nah, kalian bisa mengaku ke sini kayak gitu. Jangan cuma terfokus ke kampusnya aja gitu, ranking kampusnya aja, tapi harus masuk itu ke ranking jurusan kalian kan. Dan lihat juga apakah kampus ini, si Colorado School of Mines ini ada di LPDP, harusnya LPDP gitu. Itu jangan lupa tuh dilihatin semua. Banyak yang harus dilihat. Kembali ke pertemuan tadi. Sama selesai kok. Ya. Nah, setelah kalian tahu tuh, udah harus harus ada beberapa yang harus dipenuhi kayak gitu ya. Kemudian lanjut ini. Nah, yang pertama apa yang harus aku lakuin sekarang kayak gitu. Kalian harus baca dulu tuh persyaratan beasiswa yang dituju. Enggak cuma LPDP, ada banyak beasiswa kayak gitu, dan dari berbagai macam negara gitu. Mungkin kalian pengennya di Irlandia kayak gitu, pengen di Turki kayak gitu ya, dan cari beasiswa itu gitu, dan pahami syaratnya. Kemudian buat timeline beasiswa, nah misal kayak sekarang nih AAS sama LPDP gitu, timelinenya kan barengan. Kalian bisa lihat yang mana nih yang harus aku submit duluan gitu. Oh, LPDP udah mau tutup nih, jadi aku submit LPDP dulu. Nah, bikinlah timeline-nya itu dari sekian banyak beasiswa yang kalian incar gitu. Jangan cuma mengharapkan satu beasiswa ya gitu, karena kita nggak tahu nanti kita lulusnya di beasiswa yang mana. Terus buat list prodi tujuan yang diminati. Nah, dari sekian banyak list kampus dan sekian banyak list prodi yang ada itu buatlah list gitu, mana yang kalian top 1, 2, 3 ya, kalian mana yang sudah teratas, kalian apply LOA-nya kayak gitu, karena LOA itu agak membuang waktu ya. Jadi yang ya top 3 aja udah banyak lah gitu. Kalau ya kemarin saya top 3 aja, karena kan sambil kerja sambil nyariin IELTS juga itu kayak terlalu buang-buang waktu kalau harus riset banyak kampus kayak gitu. Tapi itu tergantung prioritas kalian masing-masing gitu. Terus lanjut cek persyaratan kampus dan prodi tujuan gitu, karena setiap kampus itu beda-beda. Di Monash University itu mereka nggak perlu wawancara, nggak perlu bikin esai, itu easy banget, tinggal submit dokumen aja, tunggu beberapa minggu itu nanti akan keluar hasilnya, LOA-nya kondisional atau kondisional. Kemudian buat daftar timeline pendaftaran kampusnya gitu, karena kapan sih dia tuh tutup pendaftarannya gitu. Untuk intake Februari misalnya, kapan sih dia terakhir terima mahasiswa kayak gitu, nanti kalian pastikan. Nah, kalau kalian punya banyak hal gitu yang harus di handle gitu kan, harus kerja, nyiapin IELTS, nyiapin berkas beasiswa, harus daftar LOA juga. Nah, boleh kalian minta bantuan sama agent ya, atau edit consultant itu untuk daftar LOA. Dan kalau pakai agent itu biasanya mereka refer beberapa kampus, jadi kan mereka tuh kerja sama kampus tertentu. Misal kalian mau daftar di kampus A, itu bayar 1,5 juta kalau duduk yakin, tapi ketika kalian lewat agent itu bisa jadi gratis karena di refer sama mereka gitu. Ya. Nah, ini daftar terakhir. Malu bertanya, kita berjalan. Oke, kalau ada yang mau tanya, dipersilakan ya. Saya kembalikan kepada Terima kasih. Oke, Mbak Eda, terima kasih banyak atas sharing sessionnya, Mbak ya. Gimana sih cara dapat LOE, terus kemudian gimana caranya research kampus, research QS World Ranking juga tadi bisa berdasarkan subjeknya juga, guys. Jadi bisa teman-teman yang mau ikut batch 2 silahkan mulai research kampus ya, karena emang research kampus itu butuh lumayan waktu ya, Mbak ya. Nggak melulu kita karena pengen ke Inggris, wah aku mulu-mulu mau ke Manchester nih, nggak harus ya, kita harus riset dulu mendalam kenapa alasannya,
sesuai dengan apa yang tadi Mbak Indah jelasin. Oke, sekarang kita tiba di sesi diskusi ya. Teman-teman silahkan bertanya apapun terkait per LPDP-an, terutama gimana cara dapat LOE dan juga daftar kampus. Silahkan banget teman-teman. Aku izin tanya dong, Vi. Oke, silahkan. Ini Mas Abi ya? Oh iya, Abi Oke. Zahari. Iya, gimana Mas? Mau tanya dong Kak Indah. Kalian dulu dong. Oh iya, perkenalkan dari Yunani. Siapa yang ngomong siapa? Ini mana nih? Oke, baiklah. Aku ya. Oke Mas. Indah, menurut Mbak Indah itu apa poin dalam diri Mbak Indah itu yang ini aku yang dicari oleh LPDP itu. Oke. Waktu itu yang dicari sama PDP. Nah, waktu itu Indonesia kan masih outbreak-nya COVID-19 ya. Nah, waktu itu saya sempat kerja di BPOM Kemenkes. Waktu itu mereka yang bikin, kalau kalian common dengan sakit sehat ya, waktu itu blueprint-nya salah satu orang yang bikin itu ada nama, nggak ada nama saya sih di situ, ada tim BPO gitu aja. Tapi waktu itu di sana saya tahu bahwa fungsi Indonesia terkait pusat karena COVID-19 itu kan masuk bencana alam, bencana non alam ya. Nah, bencana itu kan ada dua, bencana alam sama bencana non alam. Nah, dan penanganan kebencanaan itu juga lagi jadi trending topik di Kementerian Kesehatan kayak gitu. Nah, itu yang kemarin saya jual untuk saya ambil kesempatan gitu untuk mengisi kekosongan itu, karena memang waktu saya kerja di Kemenkes itu buat orang-orang yang paham tentang gimana manajemen bencana, kemudian kan bencana itu ya gimana staffing tenaga kesehatannya, kemudian bagaimana anggarannya, kemudian gimana sih supaya Indonesia tuh beban bencananya itu nggak banyak korbannya tuh gimana itu kan Indonesia tuh belum punya, baru ketahuan kita nggak siap itu kan ketika ada outbreak itu gitu kan. Nah itu juga bisa. Nah kalau misalnya kita bingung, ternyata saatnya itu aku nggak ada yang dicari sama PDP deh gitu. Ya nggak usah merasa tidak berharga gitu ya. Karena permasalahan di Indonesia tuh sangat banyak gitu. Di Indonesia tuh banyak masalah gitu. Kalian bisa dalamin dulu track record kalian selama ini tuh apa gitu. Selama ini tuh track recordnya apa, kemudian sekarang itu fokusnya di mana dan aku minatnya di mana. Kalaupun sedikit melenceng misal, saya tuh awalnya minatnya di sini gitu. Itu nggak ada track record yang ini gitu. Selama ini saya kontribusinya di sini gitu. Kalau kalian masih bisa mentoleransi itu, ya nggak masalah, itu aja. Karena semuanya itu bermanfaat kok nanti, dan yang pasti tuh kedepannya itu kalian mau di mana gitu. Kalau kalian terlalu suka sama jurusan ini, ternyata jurusan itu nanti nggak dibutuhin. Itu juga S2, kalian mau kemana ujung-ujungnya di Indonesia, orang nggak dibutuhin, bisa kasarnya kayak gitu ya. Jadi bisa kalian lihat dulu track record-nya apa, kemudian minatnya apa, dan memang namanya kontribusi kalian di mana, itu bisa banget dihubungkan sama semua yang SDGs-nya Indonesia atau pokok-pokok pilar target-target fokus-fokus yang ada di Indonesia itu sekarang lagi di mana kayak gitu. Kalau di Indonesia nggak fokus, kalian ambil aja yang paling besar dunia kayak gitu. Karena Indonesia tuh pasti juga mengikuti fokus-fokus yang ada di WHO atau misalnya dimanapun target-target dunia tuh lagi target apa sih gitu ya. Sekarang itu bisa. Dan dunia ini lagi banyak masalah, jadi kayaknya semua keilmuan itu bisa gitu dikait-kaitkan kayak gitu, nggak masalah gitu. Bukan itu misalnya kalian basicnya bisnis gitu atau ekonomi, rasanya tuh kayaknya ini nggak ada yang kontribusi ya, semuanya tuh tentang keuntungan kayak gitu. Yang bilang aja kalian mau belajar ini misalnya bisnis tuh untuk nanti bisa loh dipakai kalau nanti saya kerja di kementerian misal, saya bisa memanage bagaimana sih sebenarnya alur keuangan yang ada di Indonesia tuh biar lebih efektif gitu. Diberikan di sisi yang mana, terutama saat COVID gitu. Misalnya kita bisa bikin skema baru terkait BPJS, harusnya BPJS tuh buat segini, satu kelas aja, jangan 1, 2, 3 misal kayak gitu. Itu bisa gitu. Jadi sebenarnya bisa dikait-kaitkan ke fokus-fokus yang memang di Indonesia tuh lebih fokus di bidang apa, itu sebenarnya
Oke, berarti semua pemuda-pemuda Indonesia ya, semua masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama Mbak Indah ya untuk menjadi award di LPDP. Ya asalkan punya masalah yang jelas, punya solusi yang jelas ya, dan juga rencana universitasnya jelas kayak gitu. Kalau kata dosenku ya, profesor yang juga salah satu interview LPDP gini, LPDP itu mencari anak muda yang siap berkontribusi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya dari sekarang kita gimana caranya meningkatkan leadership skill kita kayak gitu. Karena itu yang dicari oleh LPDP gitu teman-teman. Dan buktinya dengan apa? Harus ada bukti teman-teman, dengan background kita mungkin ya, dengan kerjaan kita, dengan organisasi kita sebelumnya, apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia dan apa yang kita mau lakukan ke Indonesia. Kayak gitu mungkin Mbak Indah ya tadi ya, dari kesimpulannya. Mantap banget ya. Dengan ilustrasi masalah-masalah yang disampaikan oleh Mbak Indah. Mas Habib mau klarifikasi? Udah cukup ya kayaknya. Cukup. Thank you Mbak Indah. Oke. Selamat sore Mbak Fian sama Mbak Indah sama Kak Fian. Oh, Ya, mau tanya juga Kak. Break-breaknya. Aduh, mohon maaf. Ya, perkenalkan. Ya Kak. Izin Kak mau tanya. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Ya, perkenalkan diri dulu. Saya dulu ya. Iya, saya Aan. Sekarang posisinya lagi kerja Kak sebagai dokter di sebuah rumah sakit di Jakarta. Nah, pengen tanya mungkin dari kedua narasumber kita ya, Kak Fian sama Kak Indah, dari mungkin boleh banget kalau misalkan dari masing-masing ada pendapatnya. Saya butuh insight sih Kak. Tadi kan kalau kata Kak Fian di presentasi awalnya kan, Kak Fian ini udah mempersiapkan diri dari semester 4 ya untuk menjadi award di LPDP. Nah, terus sudah mempersiapkan banyak tuh, mulai dari ikut organisasi, lomba dan sebagainya. Mungkin tipsnya juga harus publikasi dan sebagainya. Nah, saya ini sekarang udah kerja. Nah, mungkin waktu kuliah memang ya ini agak regret juga ya, nggak terlalu aktif lah dalam organisasi. Terus untuk publikasi pun juga sampai sekarang belum ada. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti itu, apalagi sedang bekerja sekarang, masih ada chance nggak sih untuk masuk LPDP gitu? Nah, itu dulu deh satu. Silakan Kak. Mas Aan ini mau lanjut S2 atau program dokter spesialisnya nanti Mas berarti? Pengen ambil S2 sih sebenarnya. Oh, S2-nya dulu berarti ya. Uh-huh. Oke. Mbak Indah dulu mungkin, Mbak? Oke. Sebenarnya di atau apa yang ini itu sudah Suaranya Mbak Indah agak kecil ya? kecil ya. Udah jelas belum? Iya, Jelas. udah Pak. Lumayan. Ya. Jadi yang ada sih yang aja namanya apa itu ada di sini cuma ya ada apa namanya sebenarnya menulis itu yang tidak terus atau misalnya kita lain karena dari itu kan kita mesti terus memasukkan kita ke sana itu bukan cuma sekedar semua saya pun belum ada publikasi kemarin itu gitu. Nah, yang penting adalah jangan sampai kosong. Kalau misalnya di publikasi kosong, yang lainnya tuh diisi lah gitu. Nah, apalagi misalnya Mas Aan ini udah beberapa tahun, nah itu kayaknya ada achievement itu cuma sifatnya itu bukan sesuatu yang leadership atau apa kegiatan apapun itu ditulis aja karena kan pastilah sepanjang hidup apalagi seorang dokter itu pasti dia punya kontribusi untuk membangun meningkatkan setara kesehatan di Indonesia kan gitu. Dan Indonesia itu butuh banyak dokter yang sekolah lagi kayak gitu. Nah, jadi nggak usah bingung mencari aku tuh yang saya dulu kayak gitu juga sih sebenarnya kebermanfaatannya tuh gimana sih kayak gitu. Itu nggak usah bingung. Yang penting adalah bagaimana kita itu bisa menuangkan siapa diri kita di dalam fisiknya itu. Boleh ditulis itu kayak LPDP itu nggak minta bukti sertifikatnya loh. Tulis aja kalau kalian pernah jadi leader apa gitu, kalian pernah jadi tim apa itu dijelasin aja misalnya pernah apa namanya join apa, tulis aja misalnya di mana gitu, tulis rumah sakitnya di mana, posisinya apa, tahun berapa, itu tulis aja, itu akan banyak isinya gitu. Mereka tuh nggak minta sertifikat, mereka minta track record kalian dan tidak semua
track record itu terekam dalam sertifikat gitu, dan tidak semua sertifikat itu membuktikan kita berkontribusi, ya kan? Jadi tulis aja apapun yang sudah dilalui kayak gitu. Kemudian meskipun nggak ada publikasi, saya juga nggak ada publikasi, tulis aja skripsi kita, tulis aja skripsi kita, karena kan kita udah pernah ngeriset ya, tulis aja skripsi kita, terus itu nggak harus dipublish kok, kan karena mereka mintanya publikasi, kemudian mintanya link. Seingat saya tuh linknya tuh nggak harus diisi gitu. Jadi itu saya masukin waktu itu skripsi saya tanpa link kayak gitu. Kemudian kalau sempat bikin buku kecil di rumah sakit gitu, atau mungkin flyer-flyer kecil, masukin aja dengan judul misal bikin satu media pembelajaran untuk kontrol infeksi atau something lah yang ada di rumah sakit, itu masukin aja kayak gitu. Dan nanti kalau ditanya sama si reviewernya waktu wawancara, dijelaskan kayak gitu. Ini kan bukan buku kayak gitu. Ya, tapi kami memang tidak membuat buku, kita memang tidak membuat buku Bapak, kami memang membuat yang lebih sederhana supaya sasarannya dapat lebih mudah, yaitu masyarakat seperti itu. Ya kalian gimana lah beralasan gitu, intinya tuh nggak terus tapi senilai lah dengan buku kayak gitu. Itu bisa dimasukin dia segala kontribusi yang udah pernah dilalui kayak gitu. Nah, nggak ada yang apa ya, sia-sia kayak gitu, dan nggak ada yang terlalu sederhana buat masukin aja sepanjang perjalanan ke lulus sampai kerja itu pasti pernah ada kontribusi yang diberikan gitu. Apalagi sekarang kita sudah punya ide ya buat sudah ingin untuk S2 gitu. Ingin buat S2 itu pasti dia punya alasan, entah dia lihat satu masalah baik itu di sekitar atau di dalam dirinya kayak gitu yang pengen di solve. Nah itu ditulis aja, maksudnya nggak apa-apa selama bagaimana, kenapa sih harus pengen ambil jurusan ini, pun kalian nggak pernah publikasi, nggak pernah punya pengalaman ini, tapi harusnya pengalaman itu gitu. Tapi yang pengalaman yang kalian lalui selama bekerja itu juga bisa jadi sesuatu yang bernilai kayak gitu. Oke, ya makasih Mbak Indah. Oke, kalau dari Mas Pian ada Mas? Oke, sebelumnya tadi sempat terkikik sebentar ya Mbak Ana Nur Afidatul. Mbak Ana boleh lempar hostnya kembali, Mbak. Sorry ya, jadi tadi terkikik karena agak kurang stabil sinyalnya di sini. Mbak Ana, oke. Oh, kok jadi Mas Dokter Aan yang jadi host saya? Dokter minta tolong dokter jadi. Oke. Jadi aku mau jelasin versi aku. Nah, jadi benar Mas kata Mbak Indah tadi gitu. Setiap pribadi itu memiliki keunggulan masing-masing gitu. Nggak melulu terkait karena prestasinya banyak, publikasinya banyak, bla bla bla. Jadi ada beberapa awardee itu yang mengunggulkan karena sosial aktivitasnya banyak. Ada yang mengunggulkan karena kerjaannya emang serelate itu. Maksudnya mereka menemukan masalah di tempat kerjanya dan benar-benar urgent diselesaikan. Dan itu yang mereka angkat dan lolos juga gitu. Nggak ada publikasi, nggak ada prestasi kayak gitu. Tapi kegiatan aktivitas organisasinya kemarin banyak gitu. Misal Mas kan sudah ini ya jadi dokter praktik. Mungkin ikut ID ini terus bagian apa itu bisa dimasukin semua kayak gitu. Kata Mbak Indah tadi, meskipun nggak ada sertifikatnya nggak apa-apa, yang penting ada pengalaman dan bisa dipertanggungjawabkan ketika ditanyakan, it's okay gitu. Nah, misal kalau kita ngisi di form LPDP gitu ya, itu kan kita ngisi kayak ada riwayat pekerjaan, terus ada organisasi, prestasinya, kemudian ada publikasinya kayak gitu, kemudian pengalaman pelatihan, terus ada konferensi seminar ya, apalagi teman-teman yang dari kesehatan, kedokteran itu sangat banyak mungkin konferensi karena ilmunya selalu update ya. Jadi pembicara, panitia, peserta itu isi semua di sini. Karena LPDP itu benar-benar kayak dinamis gitu, benar-benar memiliki kesempatan yang sama gitu. Asalkan kita udah jelas gitu. Benang merahnya dapat, masalahnya apa, akar masalahnya apa, solusi yang kita tawarkan apa, terus mau kuliah di mana, dan rencana pasca studinya jelas apa kayak gitu. Nggak melulu kayak orang-orang yang memiliki publikasi banyak, udah kuartil, udah skopusnya sekian, nggak penting kayak gitu. Yang penting sekarang adalah tekad kita untuk berkontribusi dan dibuktikan dengan mungkin pengalaman pekerjaan kita yang udah nyata banget gitu. Nah juga ada teman-teman yang jalur PNS gitu yang dari TNI Polri. Ada teman saya kemarin lolos tuh TNI ke Melbourne bidang public policy. Nah dia emang meng-highlight masalah di tempat kerjanya. Dia cuma kerja di situ.
nggak pernah ikut seminar, nggak ada publikasi sama sekali ya, karena mungkin mereka orang lapangan memang, terus prestasinya juga pas SMA doang gitu, nah tetap lolos gitu. Karena kenapa? Yang dicari adalah orang-orang yang memiliki leadership gitu. Jadi semua orang memiliki kesempatan yang sama, asalkan jelas mau ngapain S2-nya, dan setelah pulang ke Indonesia mau ngapain, kayak gitu. Jadi setiap teori memiliki keunggulannya masing-masing. Ada yang emang nge-highlight prestasinya karena banyak, organisasinya banyak, kegiatan yang kampusnya banyak, dan sebagainya. Kayak gitu. Ada yang pekerjaannya banyak, gitu juga ada. Dan sama-sama ada kesempatan. Itu Dokter Aan. Oke. Ya, makasih Mas Fian, Mbak Indah. Aku boleh nanya lagi nggak? Ada satu lagi sih pertanyaan. Boleh. Ya, jadi gini, tadi menarik juga yang dari Mbak Indah yang tentang memilih jurusan ya, memilih jurusan sama memilih prodi lah istilahnya kalau kita pengen keluar negeri. Nah, kebetulan emang pengen keluar. Tujuannya adalah motivasinya ada personal, ada pekerjaan juga. Cuma yang lebih apa namanya? Kalau secara pekerjaan sih ada. Jadi motivasinya, jadi gini Mbak, ini sharing dikit aja ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi apa namanya, baru kerja setahun juga sih di rumah sakit sebagai kalau jabatan saya sebagai penanggung jawab program tuberkulosis di rumah sakit ya di situ. Nah apa namanya, nah untuk motivasi sendiri mungkin apa namanya, aku mungkin nanti ya kayaknya bakal masukin kalau kita kan di secara global ya Mbak ya, apalagi Mbak Ida dari kesehatan nih pasti tahu lah, kita dari WHO kan ada target ya tahun 2030 itu ada MTB. Jadi diharapkan tahun 2030 di Indonesia udah nggak ada TB. Nah, sedangkan secara praktik tuh ketika saya jaga di Poli TB-nya dan saya jaga di rawat inapnya tuh masih banyak ternyata. Bukannya berkurang, malah kasus per harinya ada 2, ada 3, dan selalu nambah. Itu kan ada PR tuh, berarti ada something yang salah nih. Entah dari mungkin secara program atau dari masyarakatnya atau gimana gitu. Tapi saya mungkin ngelihatnya sih mungkin dari masyarakat karena lebih ke banyak sih kayak dari pasien-pasien yang datang itu ya Bang, membosankan. Jadi kayak bosan gitu Kak, berobat TB. TB kan 6 bulan ya pengobatannya ya. Nah itu kayak orang tuh kadang-kadang di tengah-tengah udah motivasinya hilang lah dan sebagainya. Entah ada cibiran dari tetangga dan sebagainya, ada stigma dan lain-lain. Nah itu mungkin yang mau saya angkat sih. Jadi pengen tahu sih sebenarnya di masyarakat tuh ada masalah apa gitu. Pengen tahu dinamika masyarakat tuh gimana. Jadi mungkin nanti dari situ jadi masukan buat saya untuk mungkin bisa merubah atau mendapatkan ide gitu dengan belajar di luar mungkin yang mungkin lebih bagus ya masyarakatnya. Saya ambil sesuatu dari sana, saya tanamkan di Indonesia, saya kasih pendidikan ke masyarakat. Makanya kayak salah satu motivasinya sih pengen ambil public health Mbak. Jadi pengen tahu juga dari masyarakat itu masalahnya apa, terus belajar keluar, mencari solusi yang kira-kira bisa diimplementasikan di Indonesia. Habis itu baru saya balik ke Indonesia, itu coba kita kelarin tuh PRTB karena 2030 kan deket banget tuh, mungkin kayak gitu sih motivasinya. Nah apa namanya menurut Mbak itu cocok, maksudnya cukup nggak sih? Kayak baru kepikiran itu sih sejauh ini. Iya. Cukup lah. Sebelum Mbak Enda jawab, fun fact-nya Mbak, aku juga kemarin angkat topik TBC dok. Jadi masalah yang manusia gak memang TBC. Jadi kebetulan memang kok sama nih gitu. Emang aku ngangkat di ini sih nembak ke keluarganya kemarin. Jadi kalau Dokter Aan lebih ke komunitas nanti ya Mbak Indah silakan gitu. Jadi excited juga denger ini sama-sama ini nih excited di TBC nih gitu. Mungkin kapan-kapan kalau mau publikasi bisa dok ya, bisa berkolaborasi ya. Oh boleh. Bisa, siap. Bisa banget untuk public health. Sedikit tambahan mungkin buat cari jurusannya itu bisa dibuka kampus mana yang dia fokusnya itu TBC atau penyakit yang mirip sebagai TBC, penularan lewat bakteri gitu ya. Jadi kan nanti penanganannya mungkin akan pasti beda tapi mirip ya gimana menangani bakteri kayak gitu. Nah bisa dicari tuh posisi pun yang tidak spesifik ya, misal di Nuki, nah itu nggak ada masalah TBC bisa untuk ya itu kan melihat posnya apakah mereka spesifik ke TBC gitu ataupun kalau tidak yang secara besar aja bagaimana tentang patogen lah, penanganan patogen, atau kalau masyarakat itu pasti bakal dipelajari ya karena public health itu. Nah cuman yang mau saya tambahkan itu cari course-nya yang lebih spesifik, mana itu juga akan menguatkan ketika nanti ditanya sama LPDP gitu, kenapa kamu ambil pengen ini ya, mereka fokus ke ini dan kamu ini tuh punya Indonesia itu pasaran
baik ya gitu tentang penanganan TBC. Nah itu boleh tuh dilihat dulu kampus kedokteran mana yang memang fokusnya itu tentang medicine, mungkin di UNS ya, karena nggak tahu tuh karena kan daerahnya mirip ya, daerah tropis di Tropis. bawah situ. Mungkin mereka mau fokusnya ke sana gitu. Kalau misalnya kita cari daerah Eropa, mungkin mereka nggak belajar tentang TBC, tapi siapa tahu ada course yang sana, bisa di Unhar dia belajar tentang patogen-patogen itu, mungkin bisa diambil itu, tapi lebih baik yang lebih spesifik gitu, yang sesuai dengan yang ada di Indonesia. Gitu. Itu tambahan, dan itu bisa banget, apalagi target fokus Indonesia udah punya target fokus, bisa nanti ditambahin contohnya satu lagi. Kalau mungkin tahu karena saya kerja di Jogja waktu itu, di Jogja itu kan dia punya namanya program Zero Thinking. Itu bekerjasama sama pemerintah Australia terkait penanganan TB yang ada di Indonesia, tapi dia ambil sampelnya di Jogja karena di Jogja katanya paling besar. Tapi paling besarnya apakah memang beneran besar atau karena memang yang paling besar untuk sweeping ya, jadi ketahuan angkanya besar kayak gitu. Nah, makanya mereka ambil Jogja dan itu memang rutin. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam membuktikan bahwa Indonesia tuh fokus ke itu loh, dari kita sekarang ada di sini. Nah, dari kenapa? Coba cari tahu kenapa sih kok bisa Australia tuh yang bantuin tuh, apakah mereka punya something yang sama yang ada di Indonesia, atau hanya funding biasa, atau mereka sudah punya riwayat menuntaskan TB di negaranya seperti itu, makanya dia bisa bantuin di Indonesia, negara tetangga kan. Itu bisa dicari tahunya. Dokter Aan pernah dengar ya Jawa TV yang ada di Jogja lah itu mulai dari. Wah, mantap sekali ya. Iya benar-benar Mbak sih. Aku juga kemarin nembak Australia itu karena benar sih. Australia itu memiliki TBCRA ya, kayak pusat riset tuberkulosis dunia gitu, terutama di public health-nya Sydney, Melbourne, sama Western Sydney. Mereka itu berkolaborasi buat riset penanganan dan penanggulangan TBC. Oleh karena itu Australia kan berhasil penanggulangan TBC-nya terbaik sedunia gitu. Nah, bagus banget gitu kalau dokter emang mau ngangkat TBC, karena TBC emang kayak seksi topik banget ya kalau di Indonesia, karena emang prevalensinya makin naik gitu. Terus apapun udah dilakukan tapi tetap naik gitu kan ya. Dokter mau ngangkat masyarakatnya gak apa-apa gitu. Jadi masalahnya TBC akan masalahnya karena dari masyarakatnya, dari stigma, dari apapun itu, nanti solusinya apa yang mau ditawarkan, ya mau intervensi berbasis komunitas kayak apa, nah mau studinya di mana, yang menyediakan riset bagus TBC-nya di mana ya. Aku rekomend di Public Health Sydney itu sih. Aku juga kemarin mau lintas jurusan Mbak, ini kayak, wah apa aku ngambil Public Health di Universitas Sydney aja ya gitu. Saking bagusnya program TBC-nya di situ, sama TB Research Center-nya gitu. Terus rencana pas study mau ngapain kayak gitu. Jadi harus tahu itu dulu, harus jelas itu aman gitu. Karena TBC itu emang benar-benar kayak that's really sexy topic. Ya, itu dokter. Kayak Mbak Ida udah menjelaskan banyak lebar, sangat keren. Ya, terima kasih Mbak Indah dan Mas Fian. Makasih ya Mas. Makasih Mbak. Thank you. Yeah. Oke, and selanjutnya guys, ada yang mau tanya lagi, silakan. Komen tuh kayaknya mau bagusin. Gimana Mbak? Ada yang itu si Anissa komen tuh Anissa. Oh, aku terlempar jadi hilang Mbak pertanyaannya. Gitu. Mungkin Mbak Indah bisa bantu handle, atau Mbak Anissa langsung nanya nih. Mbak Anissa silahkan. Mana Mbak Anissa ini? Iya Kak, mungkin aku bacain aja ya Kak. Oke, ya apa. Ya maaf ya nggak bisa on cam. Mungkin aku mau nanya sama Kak Indah nih Kak. Kebetulan kan Kak Indah juga lagi di Monash. Aku lebih nanyain gimana pengalaman kuliah master pas nursingnya di sana. Maksudnya subjek pelajarannya apa aja, terus ada lab skill-nya nggak, dan mungkin research di sananya gimana, atau mungkin lebih ke pengalaman kuliahnya deh gitu. Mungkin kayak gitu Kak. Oke, Mbak, tanya pengalaman kuliah nih, Mbak. Oke, silakan Mbak Indah. Ya, aku baru mulai kuliah besok Senin. Aku baru sampai ya, makasih ya pertanyaan ini saya. Baru sampai minggu lalu, hari Sabtu banget, minggu lalu udah sampai baru kuliah besok Senin kayak gitu.
pengalaman sulitnya gimana? Ini juga sih karena sistem akademik sistemnya, kemudian masih sistem penilaian di Australia itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Gitu. Mungkin di Indonesia kita banyak tugas gitu, takut kayak gitu. Nah ini tuh tugasnya beda gitu, bermacam-macam, dan ada yang namanya kalau di Indonesia, kalau tahu ya kalau di Australia itu ada yang namanya hustle gitu, ada tantangannya gitu. Nah ketika kita nggak bisa men-achieve tantangan itu, tantangan itu kita gugur blok gitu ya, kalau yang kasusnya pakai blok gugur unit itu gitu, dan kita harus mengulang itu pakai duit kita sendiri gitu, pakai duit kita, karena kalau kita ulang tuh kan kita ambil tahun depannya ya kayak gitu, atau ambil kapan dia buka gitu, dan LPDP itu untuk S2 cuma ngasih 24 bulan, sedangkan kuliah saya 22 bulan. Nah saya nggak mungkin mengulang unit kan, karena satu unit itu satu semester, satu matkul itu satu semester gitu. Jadi jangan sampai gugur di unit-unit tertentu kan gitu. Itu sih maksud kuliahnya beda. Terus kuliahnya nggak setiap hari, kalau di luar di Australia, di Monash itu nggak setiap hari, tapi tugasnya banyak gitu. Dan kita nggak wajib datang ke kampus. Kampus itu bisa online, bisa boleh ke kampus, dan boleh nggak dari dua-duanya gitu. Nggak dari dua-duanya itu nggak apa-apa. Kalian nanti akan ada recordingnya, kalian bisa dengar recordingnya aja, jadi kesadaran sendiri aja, oh aku butuh belajar nih, aku butuh selesai tugas yang ini gitu. Kalau aku nggak ikut kelasnya, aku nggak akan ditungguin gitu. Jadi kesadaran kelas nggak akan ditungguin ya kayak gitu ya, terus nulis dulu mungkin mahasiswanya kita tunggu, itu nggak, mulai aja gitu, karena kalau dia nggak datang dan di sini tuh on time banget, sekalipun bis gitu ya, karena saya beberapa kali ketinggalan bis gitu. Itu on time banget, jadi saya 7:10 ya dia berangkatnya 7:10. Jadi saya terlambat itu kalau bis karena memang macet ya, traffic, jadi bukan karena nungguin orang gitu. Itu juga di kampus saya pernah juga beberapa karena orientasi ini kan orientasi itu, dan mereka on time mulainya berapapun yang datang itu mereka akan mulai gitu, karena asumsinya yang tidak datang di jam itu, yang belum datang di jam itu mereka nggak datang gitu, jadi itu apa ditunggu gitu kan, gimana kita tunggu yang nggak pasti, mulai aja gitu. Kemudian ada skillnya atau enggak, jurusan saya nggak ada skill kuatnya, karena kalau untuk nursing sendiri itu susah buat ambil kelas yang ada prakteknya. Kita harus punya SPR negara itu gitu. Nah, buat punya SPR negara, SPR apa ya? Surat tanda registrasi. Jadi kita harus form dulu di negara itu gitu. Dan itu kita nggak punya waktu untuk waktu, dan itu nggak membiayai gitu. Kalau misalnya pun kalian mau ambil yang ada clinical placement-nya, rotasi kliniknya, mau ambil praktek ke rumah sakit, itu kan harus punya SPR karena mereka dulu kan gitu. Dan syarat IELTS-nya itu tinggi, ISBN-nya nilai writing itu harus ditunjukkan itu minimum, dan kita perlu maksimal, nggak mungkin pasiennya ngomong apa kita nggak tahu gitu kan, kita kasih obat yang salah, kita kasih intervensi yang salah kayak gitu. Oke, mantap sekali Mbak ya. Belum mulai kuliah udah ditanyain kuliah gimana nih Mbak? Ini nambah pressure dari awal nih Mbak ya. Oke, saja ada pertanyaan Mbak dari Mbak Urfi. Perkenalkan saya Urfi, pertimbangan Kak Ida memilih Monash University apa? Kemudian Kak Fian kenapa memilih Monash kok nggak Edinburgh katanya? Oke, jadi aku dulu mungkin Mbak ya. Jadi kenapa sebenarnya aku tuh dulu jalur NLOE guys ya. Aku jalur NLOE dan aku karena aku fokus di bidang pemberdayaan keluarga pada pasien tuberkulosis, jadi aku ngambil keperawatan spesialisasi di keluarga gitu, fokus di keluarga. Dulu itu aku milih di Queensland, Australia, kemudian milih di Michigan, Amerika itu karena ada family health nurse practitioner spesialisnya. Kemudian di Hong Kong, tepatnya di bagian community family health nursing gitu. Karena ada kayak tropical interventions based on medicine gitu. Jadi segitu spesifiknya gitu.
Tapi gitu ternyata buat nursing study di luar negeri itu sangat susah banget Mbak ya. Harus ujian NCLEX ya, harus ujian registrasi nurse. Bayangin ya teman-teman. Kalau kayak misal nursing yang mau kuliah di S2 di Amerika gitu, kita harus ikut ujian kompetensi dulu, kayak ujian kompetensi nurse di Indonesia, lokasinya ada di Filipina atau langsung datang ke Amerikanya sebelum kita daftar kampusnya. Jadi itu aku gak jadi Michigan, kemudian ternyata yang Queensland juga programnya tutup, sama ternyata yang di Hong Kong sama kayak Amerika sistemnya. Jadi kita harus ujian dulu. Maka dari itu aku pindah nih guys, pindah studi, aku mau ngajukan pindah studi Maret ini sih. Jadi aku keterima di Edinburgh, terus keterima di Sydney itu Public Health, sama Monash, sama Birmingham, sama Wollongong. Nah, terus aku pertama tuh ambis banget nih pengen ke Edinburgh karena emang mau aku karena big fans of Harry Potter yang Mbak Indah, jadi kayak emang pengen banget ke Diagon Alley gitu di situ. Jadi Di Monash tuh ada community pecinta Harry Potter loh. sumpah aku mau ikut deh nanti. Jadi itu karena aku juga kemarin sempat diskusi sama Mbak Indah sama yang Mbak Nursing Award juga gitu. Karena pertimbangannya adalah di UK itu setahun dan aku sebagai fresh graduate yang takutnya nanti pengangguran gitu, jadi 2 tahun aja lah biar nganggurnya agak lama gitu kan. Terus itu sama karena apa ya, itu sih lebih ke personal reason sih aku. Terus karena kuliahnya sih, kalau di Monash itu selain Monash itu ranking nursingnya 14 di dunia ya, lebih bagus dibanding Edinburgh. Edinburgh itu 30 kalau dari nursingnya sendiri. Edinburgh emang PTUD, tapi kalau nursingnya terbaik 30-an. Kalau Monash itu 14 gitu. Dan aku searching lagi di Monash ada beberapa kuliah, karena aku ngambil spesialisasinya di Advanced Nursing Studies. Kalau Mbak Indah itu di disaster management ya Mbak ya? Ya, Mbak Indah disaster, aku nursing studies. Dan aku riset juga profesornya ada di Profesor Social Workers and Nursing itu yang fokus di TBC gitu. Jadi semoga ACC aku pengen pindah ke Monash Maret ini biar 2 tahun juga studinya. Itu kalau aku sih teman-teman. Jadi aku mau pindah studi habis ini. Kalau Mbak Indah, kenapa Mbak di Monash Mbak? Kenapa gak di lain Mbak? Yang pertama, yang gila itu susah. Susah, IELTS itu harus 7 semuanya. Dan writing itu tuh belum 7 kan. Sebenarnya bukan nggak bisa dapat 7, tapi kita tuh butuh waktu kan untuk dapat 7 tuh. Dan untuk itu menunggu ya. Kerja 2 tahun sudah cukup lama ya. Nyiapin semuanya. Aku lulus profesi itu pas COVID banget 2020. Kemudian kerja 2 tahun sambil nyiapin beasiswa dan itu sudah cukup lama juga karena di Indonesia itu kan kita nggak bisa tetap di situ aja ya hidupnya gitu kalau kerja kita harus naik gitu, kalau enggak ya gajinya tuh nggak cukup lah kalau kita buat berkeluarga tuh nggak cukup lagi. Kalau untuk sendiri ya lah kita mungkin bisa buat tenang gaji. Terus itu yang pertama, advice-nya itu sesuai dengan yang saya punya gitu. Jadi aku punya sendiri atasnya gimana nih yang aku bisa masuk di nasionalnya. Kemudian dulu juga kalau misalnya pengen banget dulu tuh ambil di King's College London ya, karena itu klinis banyak klinisnya gitu, tapi memang di UK dan di Australia, di US itu memang mereka butuh kalau yang udah ke klinis itu mereka tuh butuh ya SPR itu dia nggak mungkin biarin orang asing terus menangani pasiennya lah itu warga negaranya gitu yang kita nggak tahu apakah mereka nggak tahu apakah kita kompeten atau enggak kayak itu. Alasannya yang pertama yaitu requirement-nya needs dengan yang saya punya gitu, jadi sesuaikan. Tapi kalau kalian mau mengejar kampusnya ya udah dan kalian punya uang punya waktu untuk bayar course atau bayar UKOM di sana tinggal di sana, karena UKOM di sana itu bukan cuma versi kulit ya, tapi dia ada OC-nya juga, OC nasional kayak BDF kayak UKOM-nya kedokteran kayak gitu, itu juga ada OC-nya.
Nah itu ya pasti bukan sehari dong kita di luar negeri. Kalau yang luar kita punya banyak kesempatan waktu dan mau mengejar kampus yang memang banyak pendidikan silahkan silahkan waktu itu aku kemarin pertama saya kemudian ada course yang pengen banget saya ambil waktu itu adalah informatik. Nah, nanti informatik itu sejauh yang saya tahu itu cuma satu-satunya ada di universitas itu. Nah, karena memang background saya waktu itu kerja di BPO, kemudian memang sampai kemarin itu saya berangkat itu saya lagi bikin aplikasi sama dosen saya, nah itu yang memang minatnya di informatik dan itu satu-satunya yang ada di ini ya, banyak sih kalau informatik tapi jadi satu subjek sendiri gitu loh, satu informatik itu. Nah, kalau itu saya tuh jadi elective course di kampus saat itu gitu. Dan itu yang jadi kenapa saya mau menguatkan saya di informatik juga pertama sesuai dengan yang saya punya, dan kedua ada course yang saya minati di situ. Ini dua itu aja sih, mana yang mau menerima kalian dan mana yang kalian cocok gitu. Ketika diterima tuh, oh aku mau nih sama dia juga ya, sama-sama mau. Dia kasih sesuatu dan saya berikan sesuatu yang mereka inginkan. Udah, ya. Oke, makasih Mbak Indah. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya dari Mbak Kalista Rizky. Silakan Mbak Tata. Ya, terima kasih Kak. Mungkin tadi saya agak lempar-lempar, jadi nggak tahu udah ditanyain atau belum ya. Untuk masalah, ya. Yes. Untuk yang ISE tadi itu apakah cukup sampai kita tahu urgensi dari kita ngambil kuliah lagi sama latar belakang masalahnya, atau memang perlu sampai ke solusinya? Karena saya juga agak kesulitan di situ, karena kan milih course-nya itu karena ada masalah yang mau kita selesaiin. Nah, tapi gimana kita maksudnya bisa membuat solusi versi kita yang achievable gitu, padahal kan kita belum mulai nih kuliahnya gitu. Mungkin seperti itu. Makasih. Oke, siap. Sebelumnya gitu Mbak Tata ini juga student dari Osteon ya, karena hari ini kita ada webinar ini. Jadi kalau di kalau di Osteon itu guys nanti akan ada kayak bimbingan secara intensif gitu ya, penulisan esai juga gitu dari mentor-mentor. Oke, kayak gini ya, menulis esai LPDP itu gimana gitu ya, kemudian tips and triknya gimana, itu dari teman-teman Osteon nanti akan membahas itu ya. Gimana cara menggait benang merah, terus gimana struktur esai LPDP yang bagus, itu kita akan bahas secara rinci nanti ya Mbak Tata ya, kayak gimana cara benang merah kayak ngerumusin gini gimana, kemudian brainstorming bersama mentor-mentor STM gimana, ini benar-benar gratis full sih, gitu. Gimana brainstorming ya, karena kalau membuat esai itu yang paling penting adalah brainstormingnya dulu ya, blueprintnya, kerangka konsepnya dulu sebelum free writing gitu, karena kebanyakan gitu ya teman-teman yang free writing itu benar-benar campur aduk gitu LPDP ya. Jadi dengan itu nanti Mbak Tata kita akan bahas secara eksklusif di minggu depan Mbak ya, di Osteon, internal Osteon aja. Oke. Oke, terima kasih. Ya mungkin Mbak Indah ada insight-nya Mbak Indah, silakan Mbak. Apakah harus sampai selesai? Ya, harus sampai selesai gitu. Karena LPDP itu meminta kamu sebagai problem solver. Jadi tulislah di esai itu kamu sebagai problem solver gitu. Jangan malah cuma ceritain masalah yang ada di Indonesia. Terus kamu boleh buat apa? Kalau kita buat menyelesaikan masalah yang sudah kamu tulis sepanjang itu gitu. Kalau mau tulis semua masalah Indonesia itu banyak ya. Nah, jadi fokusnya diri kita sebagai problem solver kayak gitu. Nah, tulis kira-kira dengan kita jadi ambil cerita ini apa nih yang bisa kita berikan, bahwa kita mesti bingung kalau kuliah di mana sih sebenarnya posisi yang kosong yang bisa kita isi gitu. Meskipun besok kita nggak mau ngambil itu gitu, atau meskipun kita belum tahu bisa diterima di kantor itu atau enggak, tapi kita nggak beri peluang ya. Dengan jurusan ini, oh ya ini tuh dibutuhkan di mana sih sebenarnya? Atau misal ada masalah A itu bisa diselesaikan oleh perusahaan apa sih, atau oleh kementerian apa sih? Oh, oleh kementerian keuangan misalnya. Ya udah, posisikan dirimu nanti, dan kita bakal jadi
staff ahli di situ atau seperti apa, tulis aja. Meskipun kalian sebenarnya belum tahu nanti mau jadi apa, mau kerja di mana, tapi tulis aja possibility yang bisa menutup gap itu, menyambungkan gap itu gitu. Jadi posisikan diri kita sebagai problem solver, karena itu yang diminta oleh PDP. Kontribusi itu kan sebenarnya bisa diberikan oleh seseorang yang memposisikan dirinya sebagai problem solver. Gitu. Kalau kita udah ketemu masalah, kita harus tahu nih masalah ini tuh bisa diselesaikan lewat jalur yang mana, oleh siapa. Posisikan diri kita jadi di penyelesaian masalah ini gitu. Itu misalnya kita belum tahu kuliahnya nanti apa, aku ambil apa ya nanti. Setelah lulus tuh aku bakal jadi apa ya gitu. Nah kalau bakal belajar apa, itu dicari aja di course-nya, kan ada tuh. Setiap kampus tuh dia pasti akan ada, nanti itu bakal pelajarin apa sih gitu. Itu ada nanti kalau di luar negeri itu sebenarnya lengkap, mereka ada handbook namanya. Itu jelas ya, nanti akan belajar apa, kemudian bagaimana sistem marketing itu caranya seperti apa, itu jelas begitu. Nah, ambil aja tuh sebagian besar itu yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah yang kamu angkat, itu pastikan dirimu sebagai problem solver. Boleh kita yang merumuskan suatu solusi atau boleh kita menempatkan diri suatu perusahaan, agen, kementerian apapun yang si kementerian ini, agen ini itu jadi problem solvernya. Jadi misalnya nih permasalahan kesehatan di Indonesia nanti akan diselesaikan oleh bisa kemudian kesehatan. Bilang aja kita nanti akan bekerja di sini, mendukung di bagian ini, karena kita harap bisa bergabung di tim ini gitu. Atau bisa nggak gabung di sana, kalau jadi problem solvernya langsung. Tapi pengen kerja di tim gitu. Meriset tentang misalnya gimana sih ramuan-ramuan ABC itu bisa dirumuskan sehingga bisa meningkatkan imunitas bisa yang ada di Indonesia. Itu terjadi hibrid. Jadi kalian harus pelajari nih pihak-pihak mana yang bisa menjadi problem solver dari masalah yang ada di Indonesia. Kita ciptakanlah yang di kalian gabung di sana gitu. Itu nanti ke depannya mungkin nggak di sana. Atau misal kalian spesifik menjadi dosen kayak gitu. Ya udah sampaikan aja. Nanti di dosen itu kita mau riset tentang apa, kita mau fokus mengajarkan materi tentang apa, karena tuh bisa kalian jadi dosen accounting kayak gitu ya. Jadi ngajarin salah-salah aku bisa mengajarkan tentang bagaimana sistem keuangan yang baik itu seperti apa. Karena mengajarkan itu kan sebenarnya itu juga nggak kasih kontribusi yang besar gitu. Jadi kuncinya adalah posisikan diri kalian sebagai problem solver. Nah, berarti kalau sebagai problem solver didetailkan apa tindakan-tindakan konkret yang mau diambil untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia yang sudah kalian angkat tuh masalah utamanya apa menurut kalian. Seperti itu. Gitu. Oke, yang penting harus ada benang merahnya Mbak ya, semua yang diceritakan harus sejalur kayak gitu. Nah, ada dua tipe kandidat ya calon award LPDP. Yang pertama itu ada calon kandidat kayak gini, guys. Ada si A bilang gini, aku mau ngangkat permasalahan terkait tuberkulosis karena penyakit TBC itu di Indonesia sangat tinggi dan prevalensinya selalu meningkat gitu. Maka dengan itu saya ingin kuliah. Terus solusinya apa? Lah kan solusinya pas saya kuliah nanti ditemukan. Ada yang kayak gitu. Jadi saya mau S2 karena ingin tahu menemukan solusinya apa yang tepat. Ada yang kandidat kayak gitu. Terus ada kandidat yang kedua. Bu, ini TBC di Indonesia ini sangat tinggi nih prevalensinya, kalau nggak diatasi semakin banyak nih nanti TB-MDR atau relapse nih kasus TB-nya di Indonesia. Maka dari itu saya ingin propose nih Bu, saya ingin mengajukan program pemberdayaan komunitas berbasis ABCDE. Sehingga dengan adanya pemberdayaan komunitas ini bla bla bla. Tapi Pak Bu, saya menyadari kemampuan saya dalam menyelenggarakan pemberdayaan komunitas masih kurang. Oleh karena itu Bu, saya butuh nih skill untuk meningkatkan public speaking saya, kemampuan saya dalam memberikan health education kepada pasien. Maka dengan itu Pak Bu, saya ingin kuliah di Master of Advanced Nursing Family Health Nurse Practitioner untuk memperkaya skill saya
untuk meningkatkan pemberdayaan keluarga pada pasien dengan tuberkulosis. Maka dari itu Pak Bu, setelah saya kuliah, setelah saya selesai studinya, saya akan berkomitmen balik ke Indonesia nih. Saya mau melakukan pengabdian masyarakat, mau membentuk sebuah program skema sehingga di Indonesia sekarang yang program pemberdayaan keluarganya belum terstandar, saya ingin menstandarisasi itu, Bu, dengan cara ABCDE nanti. Kayak gitu ya teman-teman, jadi kandidat 2 lah yang paling pantas dibandingkan dengan kandidat 1. Oke, terima kasih banyak Mbak Indah atas sharingnya yang luar biasa hari ini, udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan dan preparation-nya sekarang di Melbourne. Thank you banget Mbak, semoga doakan aku Mbak ya, semoga nanti nyusul di Melbourne juga. Aku mau ngajukan pindah studi, semoga ACC. Oke. Thank you banget Mbak Indah, teman-teman yang sangat antusias juga ya. Nanti insya Allah recordingnya akan aku share. Semangat berjuang buat LPDP batch 1 atau mungkin teman-temannya lagi persiapan buat ke LPDP batch 2. Oke, Mbak Indah ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Yang quotes yang selalu aku pakai ya, you fail to play. You are planning to fail. Jadi kalau kamu gagal mempersiapkan sesuatu, berarti kamu mempersiapkan kegagalan itu. Jadi persiapan itu yang paling penting, karena ketika kamu sudah siap, apapun yang datang itu akan sudah kamu. Benar sekali. Berarti ini kayak ini ya, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan ya. Jadi hal itu sangat penting ya guys, perencanaan sangat penting, preparation sangat penting. Jangan kalian FOMO, jangan ikut-ikutan. Oh, si A dapat LPDP nih, aku pengen dong langsung daftar. Jangan begitu ya, harus disiapkan dulu semuanya, dimatangkan. Dan dengan Estion kita akan membantu mematangkan itu. Terima kasih banyak Mbak Indah dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, happy weekend Mbak. Ya, makasih ya. Sama-sama Mbak. Oke, bye.